Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Salam Al-Farisi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang draft proposal saya untuk tesis yang berjudul Studi mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran agama Islam serta dampaknya terhadap pemahaman siswa. Studi kasus di santri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin. Baik, kita langsung saja untuk ke materinya. Yaitu langsung di bab pertama terdapat 3 bagian. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, dan ketiga tujuan penelitian. Yang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Integrasi TIK dalam proses pembelajaran menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, termasuk dalam pembelajaran agama Islam. Di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional juga tidak terlepas dari arus perkembangan ini. Pondok Pesantren Darul Mukhlasin sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam berupaya untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran agama Islam. Penggunaan TIK diharapkan dapat meningkatkan minat belajar santri, perluas akses terhadap sumber belajar, dan memfasilitasi pemahaman materi agama yang Islam yang lebih mendalam. Namun, implementasi TIK dalam pembelajaran agama Islam di pondok pesantren tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya bagi menjadi 4. Terdapat keterbatasan, kompetensi, relevansi, dan dampak. Yang pertama, keterbatasan itu adalah keterbatasan dan ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur TIK. Lalu yang kedua, kompetensi guru dan santri dalam penggunaan TIK. Ketiga, relevansi konten digital dengan kurikulum pesantren. Lalu yang keempat, dampak menggunakan TIK terhadap pemahaman siswa. Lalu yang ketiga, ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini juga saya bagi menjadi 4. Yang pertama, mengidentifikasi ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur. Kedua, menganalisis kompetensi guru dan santri dalam penggunaan TIK. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi konten digital yang digunakan. Keempat, menganalisis dampak menggunakan TIK. Lalu yang kedua ada analisis teoritis subjek dan kerangka teori. Di sini yang pertama ada analisis teoritis subjek, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah salah satu aspek yang sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia di masa kini. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat informasi dan komunikasi di era digital, dapat menjadi alat penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Lalu yang ketiga ada tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan terampil dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Sini terdapat kerangka teori di mana pembelajaran pendidikan agama Islam, lalu penggunaan pembelajaran berbasis TIK, dan menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Di sini ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian saya bagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada jenis pendekatan penelitian, lalu ada sumber data, ada teknik pengumpulan data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengujian keasihan data, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akomodasi saja. Penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, cermat, dan akurat mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran agama Islam. Lalu yang kedua ada sumber data. Data yang dipakai untuk menganalisis masalah ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan, yaitu kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam pada pondok pesantren Darul Mukhlasin. Kemudian data sekunder yang itu tambahan yang berupa hasil wawancara ini kepala sekolah, tulisan, buku, dan bentuk dokumen lainnya
berkaitan dengan objek yang diteliti. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kuningan. Lalu ada teknik pengujian keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan pemeriksaan dan pelaksanaan. Teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan, serta triangulasi. Lalu ada triangulasi teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada triangulasi sumber. Lalu yang terakhir teknik pengasahan dan analisis data. Saya bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan spesifikasi. Lalu yang di sini saya mencantumkan penelitian terdahulu. Yang pertama, kompetensi guru dalam pengembangan pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang penulisnya adalah Nurjana Muhammad Nasir dan Nida Muzjani tahun 2022. Lalu yang selanjutnya, efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pengajaran pendidikan agama Islam, MTS Miftahul Ulum Sugihwaras, penulis Darwanto 2024. Lalu ada teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pendidikan Islam, Muhammad Fauzi Samsul Arifin 2023. Lalu yang terakhir ada kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Yuniarti 2024. Itu adalah penelitian atau referensi saya yang akan saya gunakan di dalam penelitian kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini sudah cukup menjelaskan bagaimana proposal saya. Sekali lagi, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.